إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Pertama sekali nikmat kita sebagai orang beriman, nikmat keislaman kita, dan tentu nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada siang hari ini kita bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini dan terus kita tingkatkan, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, soko guru kita, idola kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita adalah merupakan bagian daripada orang-orang yang terus melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta salafus saleh yang tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita hendak mendirikan sebuah tatanan masyarakat yang muslimah atau negara yang muslim, maka paling tidak Rasulullah telah memberikan pembelajaran kepada kita sebagai umat Islam untuk melanjutkan cita-cita beliau dalam mengelola dunia ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan 3 pilar yang sangat penting. Yang pertama adalah Rasulullah dengan membuat bangunan agar supaya bangunan tersebut berperan untuk memberikan pemahaman dalam kehidupan dunia yang seperti ini, yang sementara ini, agar dijadikan dunia ini dimanapun kita berada sebagai seorang muslim untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan mendirikan masjid. Maka ini dikenal dengan Masjid Quba. Yang kedua, pilar yang kedua adalah dengan mempersaudarakan umat Islam, baik yang mereka datang dari Mekah yang disebut dengan Al-Muhajirun, orang-orang yang hijrah, maupun mereka yang berada di Madinah yang disebut dengan Al-Ansar. Maka inilah pilar yang kedua yang merupakan kelanjutan daripada pembangunan mental yang Rasulullah SAW sudah canangkan dengan mendirikan masjid sebelumnya. Dan yang ketiga adalah pilar yang penting dan melanjutkan dari 2 pilar sebelumnya ialah dengan membuat regulasi kehidupan ataupun undang-undang dalam rangka untuk mengokohkan kegiatan-kegiatan Islam, baik dalam kaitannya dengan ibadah mahdhah maupun kaitannya dengan ibadah dalam bermuamalah. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang singkat ini kita ingin menyampaikan satu di antara pilar yang penting, ialah apa yang disebut dengan
pilar at-ta'akhi, pembentukan persaudaraan antara al-muhajirun dan ansar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana sejarah telah mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang memang ketika mereka melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah merupakan orang-orang yang asing ketika mereka berada di Madinah. Orang-orang yang sesungguhnya sudah mendapatkan respon yang baik dari sebagian kecil masyarakat Madinah agar Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau yang sudah beliau mulai dari Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, tentu situasi kondisinya pun akan berbeda. Kultur masyarakat Mekah dan Madinah jauh berbeda. Bahkan ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan hijrah, mereka tidak membawa sedikit pun harta yang mereka sudah miliki ketika mereka berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan bahkan itu memang disengaja oleh orang-orang kafir Quraisy agar mereka tidak boleh membawa kekayaan sekecil pun untuk mereka melanjutkan kehidupan di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan tidak hanya harta, keluarga bahkan anaknya pun mereka tidak boleh membawanya. Assalamualaikum. Situasi seperti inilah yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka membawa Islam dengan hijrah mereka dalam kehidupan yang berbeda. Mekah adalah merupakan daerah yang kering, yang dimana kegiatan secara ekonomi dan sosialnya adalah lebih kepada bisnis. Sementara Madinah Al-Munawwarah, kultur masyarakatnya adalah menjadi masyarakat yang gemar untuk bercocok tanam, bertani. Dan itu tidak didapatnya oleh orang muhajirin, di mana kultur mereka berbeda antara bisnis dengan pertanian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Situasi inilah yang sudah barang tentu kaum muhajirin, Rasulullah para sahabatnya mengalami kendala dalam cita-cita mereka untuk terus melanjutkan dakwah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baru tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang bijak, yang jenius, agar tercapainya cita-cita beliau untuk menyatukan masyarakat muhajirin dan ansar dan sekaligus mengokohkan dakwah beliau di tempat yang baru tersebut, maka diantaranya adalah beliau membuat program apa yang disebut dengan al-ikha, persaudaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun di dalam hal ini telah memberikan gambaran kepada kita sejauh mana kualitas persaudaraan yang telah mereka lakukan untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melanjutkan dakwah beliau dan para sahabatnya ketika mereka berada di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang sudah berada di Madinah dan telah beriman sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat senang kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak punya keinginan sedikit pun mendapatkan sesuatu apa-apa yang sudah diberikan kepada orang-orang muhajirin.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan bahkan mereka mengutamakan saudaranya yang datang dari Mekah alias al-muhajirun untuk membantu mereka meskipun sesuatu yang sangat mereka butuhkan secara pribadi. Wa man yuqa syuhha nafsihi, dan siapapun orang-orang yang dijaga dirinya dari perilaku yang kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana Rasulullah dan kaum muhajirin yang datang ke Madinah, yang dengan gegap gempita disambut oleh orang-orang Ansar, orang-orang Madinah dengan kedatangannya Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Ma'asyiral muslimin, pilar inilah sesungguhnya yang membuat masyarakat Madinah, meskipun mereka sebuah masyarakat dan bahkan negara yang baru, menjadi sebuah negara yang kuat. Pilar ini sesungguhnya yang senantiasa menjaga kehidupan bersaudara antara mereka, sehingga segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang muhajirin itu pun mendapatkan respon yang baik dari saudara-saudaranya yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itulah kita bisa melihat sejarah sudah mengatakan bahwa terjadilah persaudaraan di antara para sahabat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah mempersaudarakan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah, antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan Kharijah bin Zuhair, antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Utsman bin Affan, dan Uthman bin Malik, dan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, persaudaraan yang Rasulullah canangkan ini tidak hanya sebatas slogan, tidak hanya sebatas aturan dalam kehidupan masyarakat ataupun negara saat itu. Persaudaraan yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW benar-benar dilakukan oleh para sahabatnya, sehingga diceritakan bagaimana persaudaraan yang sesungguhnya bukan merupakan persaudaraan nasab ataupun kerabat yang dekat, tetapi persaudaraan yang berdasarkan akidah Islamiyah terjadi dengan begitu mulusnya di tengah-tengah kehidupan para sahabat saat itu. Sehingga terjadilah, disebutkan oleh dalam sebuah sejarah, antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ketika Sa'ad bin Rabi' sebagai orang Ansar menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, bahwa beliau menawarkan agar segala isi rumahnya, segala harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi' akan dibagi dua untuk Abdurrahman bin Auf. Bahkan keluarganya pun beliau siap, Sa'ad bin Rabi' siap untuk membagikan setelah siapnya untuk diceraikan istri yang lain, tergantung dengan keinginan Abdurrahman bin Auf. Ma'asyiral muslimin, inilah yang Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka begitu hebatnya, begitu gembiranya menerima persaudaraan, taat dengan aturan Rasulullah SAW, meskipun yang mereka berikan terhadap saudaranya yang baru tersebut adalah sesuatu yang sangat privasi sekalipun. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah masyarakat yang baru tersebut atau negara yang baru tersebut menjadi sebuah mercusuar yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya dan tidak pernah didapatkan sebelumnya di dunia. Yang sehebat itu aturan yang ditaati oleh masyarakatnya saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah para pakar sejarah mengatakan dari pilar yang sesungguhnya memperkokoh dari pilar-pilar yang sebelumnya bahkan sesudahnya, maka paling tidak ada tiga hal yang bisa jadikan pembelajaran bagi kita semuanya sebagai umat Islam yang ingin melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW
dan ingin menjadikan dunia ini untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Yang pertama adalah bahwa pilar persaudaraan tersebut adalah merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Di saat negara tersebut memiliki kekuatan dalam kita membangun masyarakat dan bangsanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menjalani betul bahwa beliau tidak mungkin akan bisa menyatukan kultur masyarakat Muhajirin dan Ansar. Terlebih-lebih ketika beliau menginginkan adanya kebersamaan dan kekuatan dalam sebuah negara. Maka dengan pilar at-ta'akhi, pilar persaudaraan yang Rasulullah canangkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan keseharian masyarakatnya saat itu, inilah diantara yang menjamin kokohnya sebuah negara, kokohnya sebuah masyarakat. Ketika masyarakat ataupun negara tersebut ingin membangun masyarakatnya dengan atau negaranya dengan sebaik-baiknya demi kebahagiaan rakyat dan bangsanya itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, persaudaraan yang sesungguhnya merupakan bagian kita sebagai umat Islam, tidak hanya sebatas persaudaraan yang sifatnya nasab, yang sifatnya kekeluargaan yang dekat, tetapi sesungguhnya persaudaraan yang akan mengokohkan kita untuk bersama-sama membangun negara ini menjadi negara yang kuat adalah dengan persaudaraan yang satu akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan diceritakan bagaimana sebelum Rasulullah membangun persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, sebelumnya Rasulullah pun sudah membangun persaudaraan antara orang-orang Muhajirin ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin. Maka oleh karena itulah persaudaraan yang dibalut ataupun yang berdasarkan akidah yang benar, inilah yang akan menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dimanapun ketika kita menginginkan adanya kemajuan demi kemajuan di dalam kita melaksanakan kehidupan ini, terutama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran kepada kita dengan banyak hadisnya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Antara mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan. Ma'asyiral muslimin, tentu bagi kita orang-orang yang memiliki akal yang sehat akan menggambarkan bagaimana sebuah bangunan seperti yang kita sekarang berada ini menjadi kokoh, menjadi indah, menjadi nyaman untuk kita untuk kita tinggali atau tempati. Tentu antara satu dan yang lainnya saling mendukung. Tidak ada yang mengatakan antara bangunan ini bahwa pintu punya tugas tersendiri maka dia tidak boleh diganggu. Tidak. Tidak ada mengatakan bahwasanya atap yang ada di atas kita punya fungsi yang tersendiri, maka dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tidak seperti itu. Semua masing-masing tergantung dengan fungsinya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di saat kita menginginkan menerapkan kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka semua kita harus tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya ketika kita menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jadi kekuatan dan sebuah negara tidak mungkin akan bisa kita dapatkan kecuali di sana adanya program apa yang disebut dengan persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang didasari dengan akidah Islamiyah, persaudaraan yang didasari dengan pelaksanaan ibadah yang benar, yang dimana semua kita sebagai umat Islam berusaha untuk melaksanakan itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang lain pun mengatakan, "Wa man kana fi hajati akhihi." Siapapun di antara kita yang terus memberikan bantuan terhadap kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajati akhihi. Fi hajatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin, janji dari Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai umat Islam, di saat kita ingin benar-benar mendapatkan respon doa kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi masyarakat yang aman, menjadi sebuah negara yang maju, maka mari kita laksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha masing-masing sebagai umat Islam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun kata Rasulullah di antara kita yang terus mementingkan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan jamin segala kebutuhannya pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, manfaat yang kedua sebagaimana digambarkan oleh para ulama sejarah dengan program ataupun pilar persaudaraan itu dialah dengan munculnya prinsip saling tolong menolong antara kita. Ma'asyiral muslimin, kita sering mendengar kalimat kultur masyarakat timur, yang dimana kita sama-sama menyadari betul bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang gemar untuk menolong orang lain. Masyarakat kita adalah masyarakat yang mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Bahkan dikatakan masyarakat kita adalah masyarakat yang gemar untuk melakukan gotong royong. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah melakukan itu di dalam mereka mendirikan sebuah negara. Tetapi sesungguhnya narasi tersebut, kalimat tersebut benar-benar dilakukan dalam rangka untuk memberikan kebahagiaan masyarakat dan negara itu sendiri, memberikan kebahagiaan untuk umatnya. Ma'asyiral muslimin, maka kalau kita lihat apa yang Allah katakan dalam surah Al-Hijr, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya antara mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah komunikasi atau permasalahan yang muncul di antara saudara kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin, tentu kita bisa tidak menafikan di tengah-tengah kita terus ingin meningkatkan kualitas dalam kita bergaul, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana pasti akan adanya kesalahan demi kesalahan. Pasti akan adanya kealpaan demi kealpaan. Tetapi kita sebagai umat Islam sadar betul. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, yang paling baik di antara kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaikilah kesalahan di antara saudara kita. Majulah kita sebagai orang-orang yang memberikan solusi ketika ada saudara kita mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ma'asyiral muslimin, inilah pilar yang sesungguhnya sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini, di dunia yang sementara ini, di mana kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negara ini sangat memerlukan pemahaman masing-masing kita sebagai umat Islam untuk bisa memajukan negara yang kita cintai, agar kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa adanya orang yang mengganggu, tanpa adanya orang-orang yang mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam tidak punya toleransi terhadap agama yang lain. Semua sangat tergantung dengan sikap kita sebagai umat Islam. Maka oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, ketika kita ingin menjadikan kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita menjadi negara yang adil, makmur, baldatun thayyibatun ghafur, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lakin itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan segala hal-hal yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, apa kita sebut dengan ayatul kauniyah, ayat-ayat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita,
maupun ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat yang kita baca setiap saat dalam Al-Quran, bahkan sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita semua itu dijadikan sebagai sebuah acuan untuk kita benar-benar menjadi masyarakat yang Rasulullah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan itu kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.